Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru, teman-teman guru hebat. Sudah jam 9.36 waktu Indonesia bagian tengah ini ya. Kalau kami di tengah sudah 9.36 tapi masih semangat ya karena masih ada satu materi. Baik, tadi menarik sekali ya pemateri kita yang pertama dari Bu Dina tentang gimana pembelajaran di planning, tapi sambil dia presentasikan dengan kuisis. Nah, sekarang bagian saya untuk menceritakan sedikit atau penting kalau mungkin masih ada waktu, bisa kita langsung praktek ya Bu Desya. Siap. Cara gimana sih caranya membuat presentasi interaktif di kuisis. Baik, saya izin share screen dulu. Waduh, jaringan. Bismillah. Kenapa ini? Ini dulu. Sabar ya, teman-teman. Orang sabar itu disayang Tuhan. Oke, saya. Bentar ya, sebentar. Sabar. Inilah yang ditakutkan ketika kita webinar, terus ada gangguan. Oke. Sudah terlihatkah layar saya, Bu Desi? Belum? Bentar, Bu. Lagi muter-muter ya? Oke, sudah. Dah. Bapak Ibu, karena judul materi saya itu presentasi interaktif dengan kuisis, jadi kita mau seru-seruan juga ya, kita interaktif malam hari ini. Tunggu saya share dulu ininya. Boleh join dengan kode ini atau boleh saya kirim linknya. Saya kirim linknya di grup chat. Oke, silahkan. Ditunggu, kita interaktif ya Bapak Ibu, teman-teman. Silahkan klik tautan yang saya kirim di ini. Oke, sudah ada ada Midla, ada Nurul Asmi. Halo Bu Puspa Flower, wah teman saya ini. Halo Bu Puspa Satri. Terima kasih, sudah 10 orang. Ayo dong. Ayo dong yang lain. Coba kita cepat mulai. Wah ini saya tidak tahu ini Bapak apa Ibu ini. Cuma inisial. Ada Ibu Fatma. Oke, 14 orang. Ayo dong, teman-teman saya dari Unaha, ayo dong gabung dong. Ayo Bu Yus, Bu Hasna. Oke, Bu Yus Maria. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mulai ya Bapak Ibu. Saya mulai aja sekarang. Maaf. Baik, jadi terlihatkah Bu Desi? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Baik, jadi materi saya malam hari ini adalah presentasi interaktif dengan kuisis. Nah, tadi kan sudah diperkenalkan. Halo, kenalan dong Bapak Ibu, saya Siti Rostini, biasa dipanggil Kak Ros, Bu Ros atau Bu Titin. Kalau Bapak Ibu biasa dipanggil dengan siapa nih? Ayo. Oh Linda, halo Ibu Linda. Ayo dong, mana lagi nih? Oh, saya dipanggil Bu. Ada Nasrul, Mbak Nasrul. Halo Bu Ranti. Halo Bu Midia. Saya Ria. Halo Bu Ria. Halo Bu Tuti. Wah, ayo dong yang belum. Masih ada 9 orang yang belum. Jadi kita kenalan meskipun tadi sudah diperkenalkan sama moderator, tapi enggak apa-apa kan. Oh, terlalu resmi kalau panggil nama lengkap jadi panggil.
Kak Ros atau Bu Titin atau Bu Ros. Nah, baik, terima kasih yang sudah. Jadi seperti ini Bapak Ibu, yang namanya presentasi interaktif. Tentu kalau kita pakai pembelajaran ini di kelas, tentu murid-murid kita juga nggak bosen. Kemudian pada berlomba-lomba nih, tapi kalau krisis kan bisa tidak pakai HP, bisa juga nanti pakai HP. Nanti kita spill caranya. Oke, baik. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Kalau saya alhamdulillah baik. Gimana dengan Bapak Ibu? Sebenarnya tadi sudah di ini ya, di presentasinya Bu Lina, tapi nggak apa-apa. Di ini lagi, kabarnya gimana? Baik Kak, alhamdulillah baik. Sehat Bu, alhamdulillah sehat luar biasa, alhamdulillah. Wah, interaktif betul ya. Terima kasih yang sudah dan alhamdulillah semua sehat, nggak ada yang kurang apapun. Insya Allah. Terima kasih. Meskipun sudah jam berapa ini. Baik, oke, 3 detik lagi, 2 detik. Oke, saya next lagi. Nah, tadi sebetulnya tadi sore itu sempat hujan, tapi sekarang cuaca di tempat saya ini mendung. Nah, gimana cuaca di tempat Bapak Ibu malam hari ini? Apa hujan? Atau mungkin ada yang angin kencang? Ada yang mendung seperti di tempat saya? Atau cerah Bapak Ibu? Silahkan. Oke. Belum terlihat. Oke. Ya, kita masih interaktif ya Bapak Ibu. Meskipun nanti materinya agak sedikit ini. Wah, 3 tempat hujan, ada angin kencang 1, Masya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian mendung 5, cerah, alhamdulillah 15 orang yang menjawab cerah, alhamdulillah. Oke. Nah, saya berasal dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kalau Bapak Ibu dari mana aja nih? Mari kita berkenalan Bapak Ibu. Oke, siapa nih? Wah, Bu Media dari Lingga, Kabupaten Lingga. Ada Novita Julia. Wah, sepertinya ini sebagian besar teman-temannya Bu Desi nih. Dari Kabupaten Lingga. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Kepulauan Riau, ada dari Kalimantan Selatan. Wah, Bu Puspa, Kabupaten Barito Kuala. Masya Allah, dari Kepri ada Pak John Sapa, Kabupaten. Wah, Masya Allah. Ada dari Konawe juga. Ini siapa nih? Goseber. Gak tahu nih pakai nama Goseber. Ada dari Lingga Dabo. Wah, salam kenal ya Bapak Ibu, teman-teman guru hebat dari Konawe, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kota kecil di Sulawesi Tenggara, tempat mencari sesuap nasi. Baik, terima kasih. Ada dari Kabupaten Polewali Mandar. Halo Pak Nasrul dari Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian Kabupaten Bener Meriah Aceh, Masya Allah, dari Aceh, Ibu Tuti Amalia. Wah, ada Bu Ranti nih, teman saya nih dari Sukabumi, Jawa Barat. Halo Mbak Ranti. Insya Allah ketemu di sini ya. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Mohon maaf yang saya tidak sempat baca satu-satu karena Masya Allah ada dari Papua Barat Daya Pak Ernesto. Terima kasih Pak. Di sana sudah jam berapa Pak? Sudah jam 11 ya Pak. Masya Allah. Oke Pak, saya ini. Oke, emoji mana nih Pak yang mewakili perasaan Bapak Ibu guru malam hari ini? Ada yang sudah lelah kah? Atau ada yang sudah mengantuk? Atau masih ada yang sangat bersemangat? Oke. Nah, jadi kalau kita presentasi di kuisis dengan pakai presentasi interaktif ini, pasti insya Allah siswa-siswa kita tentu akan merasa senang, tentu akan merasa tidak boring, tidak bosan, karena tidak melulu dikasih mencatat, tidak melulu disuguhkan materi, tapi ya diselingi dengan dengan kuis-kuis seperti ini atau ice breaking seperti ini. Oke. Wah, alhamdulillah tidak ada yang tired, tidak ada yang ada satu mengantuk. Masya Allah Pak, jangan tidur ya Pak. Tidak apa-apa sambil baring Pak. Oke. Wah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman sudah makan malam belum?
Sudah makan malam belum? Jadi ini sebelum kita ke materi, kita main games dulu ya Bapak Ibu. Jadi clue-nya adalah makan malam. Jika Senin kita makan nasi bakar, Selasa makan ayam geprek, maka hari Jumat tadi, nah lo kita makan apa Bapak Ibu? Silahkan. Ayam geprek sudah roti. Clue-nya adalah sarapan Jumat. Aduh. Ayo dong. Sarapannya apa? Tapi pakai clue. Laksa goreng, ayam geprek, roti makan malam. Ya sudah, nasi goreng ikan gulai. Waduh. Ayo dong, yang belum terjawab. Aduh. Sebenarnya ini game saya Bapak Ibu. Jadi karena saya pakai awan kata, jadi sebenarnya kalau saya lihat jawabannya ini tidak ada yang betul, tapi nggak apa-apa lah. Iya, jadi kalau kita lihat dari clue-nya Bapak Ibu, Senin itu nasi bakar, Selasa ayam geprek, maka Jumat itu diambil dari huruf akhirnya adalah T, maka jadi kalau misalnya Jumat itu makan tahu, makan tempe, gitu ya Bapak Ibu. Bercanda. Baik Bapak Ibu. Oke, baik. Kita sudahi seru-seruannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya tentang kuisis presentasi interaktif. Ya, jadi Bapak Ibu masih lihat tampilan saya? Masih Bu. Oh masih, ya. Jadi kalau di kuisis presentasi interaktif itu, jadi kalau di kuisis itu bukan cuman kuis saja ya Bapak Ibu, tapi kita bisa juga mengadakan atau proses pembelajaran kita dengan menggunakan presentasi interaktif. Jadi, misalnya Bapak Ibu yang sudah punya banyak sekali PowerPoint atau PPT, nah PowerPoint atau PPT itu atau PDF yang kita sudah punya materinya, itu kita upload aja ke kuisis. Jadi nantinya kita belajarnya sambil interaktif. Dibandingkan pakai PPT biasa, tentu kan ya sudah nggak zaman lagi gitu ya. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu lah Bapak Ibu. Tapi kalau saya istilahnya tiada hari tanpa kuisis di kelas. Jadi saya pakai presentasi interaktif. Kenapa? Ya itu tadi Bapak Ibu, kita bisa sambil selingi kuis, bisa sambil selingi games. Oke. Ya apalagi ini. Nah, apa sih itu kuisis? Nah, jadi kuisis nggak apa-apa, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa saya jelaskan kembali. Jadi kuisis itu adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Jadi di kuisis itu banyak sekali mode penyelenggaraannya. Ada mode review, ada mode klasik, ada master repick, ada pokoknya banyak deh. Kemudian ada mode ujian juga. Kemudian dengan kuisis, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu bisa kita ke prakteknya ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun kuisis sebelumnya? Mau lihat dulu surveinya, apakah Bapak Ibu yang ada di malam hari ini, di webinar kita malam hari ini, apakah sudah memiliki akun kuisis atau mungkin ada yang belum tahu atau ada yang oke, kita lihat ini kenapa ya. ayolah jaringan. Baik, oh sudah, wah Masya Allah. Ada 8 orang, 9 orang yang belum. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini ya Bapak Ibu, teman-teman, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu yang belum memiliki akun kuisis, mudah-mudahan insya Allah kita akan segera join dengan kuisis. Nah, selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru sudah menautkan akun belajar ID dengan akun kuisis Bapak Ibu guru? Saya izin off kamera dulu ya, Bu Desi. Sepertinya jaringan saya lagi ini. Iya, Bu. Oke, ya.
Apakah Bapak Ibu Guru sudah menautkan akun belajar dengan akun kuisis Bapak Ibu Guru? Karena sudah belum ada belum. Wah. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kan sebagai guru pasti tentu kita sudah mempunyai semua akun belajar, baik itu akun belajar sd.id, smp.id, atau sma.id. Tentu akun belajar itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya, termasuk penggunaan atau kita menautkan dengan akun khusus kita. Kenapa? Karena ketika kita menautkan akun belajar kita dengan akun khusus, maka ada beberapa keistimewaan atau ada beberapa fitur termasuk 18 jenis tipe soal yang bisa kita akses Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak pakai akun belajar, nah itu terbatas, hanya ada beberapa jenis soal, tipe soal. Tapi kalau kita pakai akun belajar ID, insya Allah ada 18 tipe soal yang bisa kita akses ketika menggunakan akun belajar ID di Quizizz. Baik. Nah, mengapa sih harus presentasi interaktif di Quizizz? Karena Quizizz menawarkan lebih dari sekedar kuis. Fitur presentasi interaktifnya memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih dinamis dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, tadi kan kita sudah contohkan, anggaplah tadi Bapak Ibu, teman-teman semua itu adalah siswa saya dan saya sebagai ibu gurunya. Nah, ketika bu gurunya bertanya, bagaimana kabar kalian? Terus saya juga biasa menambahkan, apa yang membuatmu datang sekolah hari ini? Terus mereka jawab, mau ke kantin Bu, kalau enggak sekolah tidak dapat uang jajan Bu. Terus mau ketemu si dia Bu. Nah itu kan jadi lebih interaktif dengan Quizizz. Itu ya Bapak Ibu. Baik, jadi beberapa alasan mengapa guru harus mempertimbangkan presentasi interaktif di Quizizz. Mohon maaf kalau saya agak cepat berhubung waktu. Jadi yang pertama tentu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi di sini ada interaktif karena siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui kuis, polling, dan sebagai aktivitas interaktif lainnya. Tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu ya, ada kuis, ada polling, ada survei, dan seperti itu. Kemudian Quizizz mengubah presentasi yang biasanya monoton menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan. Elemen permainan dan kompetisi yang ada di Quizizz dapat meningkatkan antusiasme peserta didik. Yes. Jadi di Quizizz sambil kita kuisnya, kita bisa selipkan juga gambar-gambar, media-media, bisa berupa video, bisa berupa nanti jawaban mereka, bisa berupa video, bisa berupa suara, bisa mereka merekam dirinya dalam bentuk video. Nah, jadi tentu lebih interaktif dan tentu siswa lebih, kalau menurut saya pasti siswa senang dibanding ketika kita masih cara belajarnya seperti dulu, masuk kelas ini. Anak-anak juga capek kalau disuruh menulis terus, jadi sambil ini ya Bapak Ibu ya. Oke, wah masih banyak slide saya ini. Nah, beberapa alasan guru lagi, dengan menggunakan Quizizz kita bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Siswa akan lebih terlibat karena mereka diajak untuk aktif berpartisipasi. Selain itu juga kita bisa mendapatkan umpan balik instan tentang pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Ya, jadi tadi lewat interaktif itu bisa langsung kita tahu gimana pemahaman siswa. Kemudian ada namanya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Dina, Master Peak yang naik gunung, itu memang untuk menguji pemahaman. Jadi ketika fitur itu kita bagikan ke siswa, kita mode itu, siswa tidak akan bisa lanjut ke soal berikutnya ketika siswa itu tidak menjawab dengan betul. Jadi berulang-ulang sampai dia betul-betul paham. Nah, disitulah kata-kata itu tadi pembelajaran bermakna yang mendalam tadi, versi Budina tadi yang the planning itu ya. Jadi bisa kita dengan Quizizz. Mungkin oke. Nah, Bapak Ibu guru, siapa nih yang sudah sering menggunakan presentasi interaktif dengan Quizizz dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin ada yang sudah sering selalu, ada yang belum pernah, atau ada yang sekali-sekali. Oke, jadi ini survei juga, soal survei kalau di kuis.
poll survei. Oke, kita lihat. Oke, 7 detik lagi, 5 detik lagi, 5 detik. Oke, kita lihat. Wah, selalu ada 1 orang, alhamdulillah. Belum pernah 8 orang, sekali-sekali 4. Masya Allah, jadi ya mudah-mudahan yang belum pernah, mulai besok, mari kita bersegera untuk mempraktekkan proses pembelajaran kita dengan mempergunakan presentasi interaktif dengan kuisis ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan ke materinya dulu, tapi mungkin kalau ada Bapak Ibu, teman-teman guru yang punya 2 ini, dia dari HP dengan laptop, bisa lewat laptop, bisa langsung buka kuisnya, kemudian nanti saya pandu dari sini, gitu ya. Bisa langsung ke kuisisnya, buka kuisisnya, kemudian nanti kita coba sama-sama untuk membuat gimana caranya membuat presentasi interaktif. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi untuk membuat presentasi interaktif di kuisis itu ada 2 cara. Jadi yang pertama, membuat presentasi interaktif dengan mengimpor Google Slide, ya. Jadi gimana caranya? Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi langkah membuat presentasi interaktif dengan Google Slide. Boleh kalau yang buka laptop, pertama masuk ke kuis, kemudian masuk ke masuk ke akun kuisis kita, karena saya tidak bisa untuk, kecuali saya hentikan berbagi, baru saya bisa lagi untuk praktek. Jadi saya ini dulu, ya Bu Desi ya. Iya, iya. Dulu ya, oke. Tapi kalau ada yang sambil mau praktek, silahkan dengan senang hati. Jadi Bapak Ibu klik buat, kemudian di sebelah kanan ini ada kan ada kuis, ada presentasi. Jadi kita klik presentasi, selanjutnya. Nah, ini di sini ada 2. Biasanya kalau saya Bapak Ibu, biasanya saya mengimpor. Jadi klik impor jadi kalau misalnya kita punya materi dalam bentuk PDF, bisa langsung kita impor slide. Jadi kita klik impor slide, kemudian kita cari nanti file yang kita mau import, select a file. Ya, biasanya kita sudah simpan di penyimpanan kita. Jadi cari file Google Slide yang digunakan, atau selain file Google Slide dapat juga menggunakan file PDF. Nah, kalau saya Bapak Ibu, saya lebih sering menggunakan file PDF yang saya buat sebelumnya. Saya buat di Canva, kemudian saya unduh dalam bentuk PDF, kemudian saya import ke kuisis. Nah, jadi selanjutnya setelah kita impor, jadi misalnya ada berapa slide yang kita impor. Nah, setelah sudah muncul semua slide-nya, maka kita impor. Tapi kalau kita mau ambil semua, maka kita centang semua. Tapi misalnya kalau ada yang kita mau ambil, nah kita tidak centang. Kemudian kita impor. Setelah kita impor, nah di situ muncul slide dapat diedit dan slide yang tidak dapat diedit. Ketika misalnya kita masih ingin mengedit slide tersebut, maka kita klik slide yang dapat diedit. Tapi ketika slide-nya sudah paten, sudah kita tidak bisa edit, tidak mau edit, maka klik slide yang tidak dapat diedit. Selanjutnya, setelah itu langkah apakah selanjutnya? Ya, setelah kita mengimpor, jadi dia lagi sambil jalan, jadi kecepatannya ini tergantung dari seberapa berat atau seberapa banyak file yang kita impor tadi. Nah, jadi kalau mau cepat ya impornya slide-nya jangan terlalu banyak. Karena nanti bisa di kuisisnya bisa kita tambah slide-slide-nya dengan kuis, dengan video, dengan pertanyaan. Baik. Nah, setelah kita import, nah beginilah tampilannya nanti.
Jadi inilah tadi file yang kita sudah import. Kemudian setelah sudah terimport, maka kita simpan. Kita klik simpan di pojok kanan. Dan tapi Bapak Ibu, sebelum kita simpan, jadi di sini kan ada beberapa slide di sini, tapi ini semua slide-nya berupa materi. Nah, ketika misalnya kita mau tambah kuis, nanti kita tinggal tapi sebenarnya materinya masih ada di belakang, tapi enggak apa-apa. Jadi kita tinggal klik slide yang kita mau tambah tadi, setelah itu baru kita tambah, ada di bawah tambah slide, terus ya pilih mau kita kuisnya dalam bentuk pilihan ganda, mau dalam bentuk esai, mau dalam bentuk awan kata seperti yang saya tadi, atau mau bentuk survei. Nah, itu Bapak Ibu yang tentukan. Oke ya Bapak Ibu, nanti kita kalau masih ada waktu, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita kasih. Jadi setelah kita simpan, kan ini sudah mau kita kasih nama lah, kita kasih judul. Jadi kita kasih judul materi kita, kemudian pelajarannya apa, pelajaran kita, kemudian kelasnya, kita pilih kelas berapa yang kita ajar, kemudian ada bahasa, nanti kita pilih bahasa Indonesia, kemudian ini terlihat oleh publik supaya nanti ketika kuis kita bisa ditemukan oleh teman-teman yang mencari materi seperti yang materi kita buat, jadi bisa terlihat dan bisa dipakai. Nah, kemudian di sini sebelum kita menyimpan, kita bisa menambah gambar. Kita bisa menambah gambar untuk mempercantik tampilan kuisis kita nanti. Jadi kita bisa tambah gambar di sini, tinggal klik, nanti muncul di sini Bapak Ibu ya. Karena kita belum praktek, jadi ini hanya saya contohkan saja. Jadi ketika kita klik ini, nanti diarahkan bisa pilih gambar, atau bisa gambarnya kita ambil di perangkat kita yang sudah tersedia. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, materi sudah siap kita mainkan atau presentasikan ke siswa, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi jadi mulai presentasi. Di sini bisa, kalau kita mulai presentasi seperti sekarang ini, kita namanya interaktif, model langsung, kemudian bisa juga dijadikan asinkronus atau bisa jadikan PR, seperti itu. Jadi kalau saya sih tiada hari tanpa kuisis saya Bapak Ibu. Jadi tiap hari itu saya ngajar, saya pakai kuisis. Jadi karena kuisis itu bukan cuma sekedar kuis atau sekedar asesmen, tapi kita bisa sambil presentasi dan bisa juga tanpa HP, tanpa gadget kita bisa. Jadi ada namanya mode review atau istilahnya mode tabok screen tadi seperti Bu Desi. Baik. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara untuk yang pertama. Nah, yang kedua tadi membuat presentasi interaktif dengan menambahkan slide baru. Jadi kita ini ceritanya membuat dari awal. Nah, ini kita mau buat dari awal, tambahkan slide baru. Jadi kita pilih ini, tambahkan slide baru. Kemudian, nah di sini bagian sebelah kiri layar menampilkan menu presentasi interaktif di sini. Kemudian ada di sini teleportasi. Jadi kalau misalnya kita tidak mau repot-repot, tinggal kita cari kuis yang sudah dipakai orang lain. Tinggal kita cari judul yang sama, nanti klik teleportasi, muncul ribuan kuis atau ribuan soal yang sudah, baik itu dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk kuis. Kemudian bisa juga kita menambahkan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, ada 18 jenis pertanyaan. Seperti tadi Bapak Ibu, ketika akun kita sudah akun belajar ID, maka 18 jenis pertanyaan ini kita bisa akses dengan semuanya dengan sempurna. Tapi kalau kita login dengan tidak pakai akun belajar, maka yang tersedia itu hanya ada beberapa pilihan ganda, isian singkat, kemudian
esai, awan kata, dan polling. Hanya itu yang bisa kita akses kalau tidak menggunakan akun belajar ID. Kemudian bisa kita menambahkan teks, menambahkan media berupa video, kemudian ada tautan, ada shapes juga kalau mungkin yang guru matematika, ada tabel. Jadi sangat-sangat sangat-sangat terbantu ya Bapak Ibu kalau kita presentasi dengan kuis. Selanjutnya kemudian kita bisa menambah slide baru dengan slide kosong. Jadi ada slide kosong, kemudian bisa kita slide judul, jadi kita tinggal nanti tambahkan judul, kemudian untuk teksnya ada media kalau kita mau masukkan video atau masukkan musik. Nah, kemudian ada untuk website dan ada video ya. Oke, saya next saja. Masih banyak ini. Oke, jenis media atau gimana Bu Desi? Saya hentikan dulu atau mau langsung ke praktek? Gimana ya? Atau teori dulu? Menurut saya langsung praktek aja Bu Oke, Titin, praktek soalnya. ya. Oke, Ya, baik. praktek. Oke, praktek ya. Saya ini berarti saya hentikan dulu. Baik. Oke, berarti. Nah, sebentar. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya presentasikan lagi sekarang. Oke. Sebentar. Sebentar ya, saya masuk ke ini dulu. Saya kembali. Oke, masih putar-putar. Masih yang tadi ya. Oke, iya. Ya, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya Bu Des? Ya, sudah Bu. Oke. Ini terlalu lincah ini mouse-nya ini, lari terus. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi saya ke ini dulu. Oke, saya ke perpustakaan. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke akun kuis Bapak Ibu masing-masing dengan ini ya. Tentu kalau kita sudah punya akun kuis silahkan masuk. Saya tunggu 5 menit supaya kita langsung action. Oke, ya. Wah, sudah ada yang angkat tangan tuh. Ntar ya yang angkat tangan. Gimana? Sudah bisa kita mulai? Lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Oke. Baik, jadi kita mulai tadi yang pilih itu ya. Kita yang buat dengan, jadi Bapak Ibu silakan siapkan materinya ya. Kita buat yang langsung ini, langsung dengan Google Slide-nya. Oke, jadi Bapak Ibu silakan klik buat. Nah, jadi tadi ternyata tampilan itu tampilan yang lama. Nah, sekarang di tampilan kuisis yang baru itu ini sudah banyak, sudah bervariasi, sudah ada. Nah, kalau mau penilaian ini tadi yang kuis. Jadi tadi itu cuma 2, ada kuis, ada presentasi. Ada video, sekarang ada video interaktif. Jadi kita juga bisa buat video interaktif, bisa buat analisis. Nah, yang tadi ini analisis yang pembelajaran bermakna itu. Kemudian ada flashcard juga. Nah, ini ya alhamdulillah semua fitur di kuisis ini alhamdulillah sudah pernah semua saya coba di kelas. Jadi alhamdulillah ya. Jadi bermacam-macam sekarang, bervariasi. Nah, baik. Bapak Ibu kita pilih presentasi. Sudah Bapak Ibu? Klik presentasi. Wah, kok oke. Nah, ya kan? Jadi ini buat presentasi
Di sini ada import dan sinkronkan dengan Google Slide. Kalau Bapak Ibu punya Google Slide, materi di Google Slide maksudnya ini baru. Kemudian Bapak Ibu bisa impor PDF. Kalau Bapak Ibu punya materi dalam bentuk PDF, kemudian tambahkan slide kosong. Nah, Bapak Ibu, kita coba dulu ya impor PDF. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita klik. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama klik impor PDF. Bismillah. Semoga jaringannya aman. Bismillah. Oke, nah di sini ada Google impor dari Google Drive. Kalau materinya, seandainya materinya kita simpan di Google Drive atau unggah file PDF. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya mengunggah file PDF. Jadi, saya klik unggah file PDF, kemudian kita cari materi yang kita sudah simpan. Nah, kebetulan tadi saya sudah siapkan yang materi tadi. Coba saya klik open. Oke. Nah, itu sudah masuk. Tadi kan yang di teorinya, ini sudah masuk. 3 dari 6, karena ini adalah 6 slide. Oke. Nah, tadi saya mau ambil semua ceritanya. Jadi saya mau ambil semua. Jadi ke 6-6-nya saya mau ambil, jadi saya centang semua. Kemudian saya klik impor. Saya klik impor. Impor, ayolah cepat ya, klik impor. Nah, ini tadi Bu, Bapak Ibu tampilannya. Halo, kenapa? Ya, ini sudah. Jadi ada 6 slide. Nah, misalnya kita mau menambahkan tadi kayak games seru di awal pembelajaran. Nah, misalnya kita klik di sini, kita klik di slide awal, kemudian kita tambah slide. Kita pilih, saya pilih misalnya survei. Ini awan kata. Saya mau bertanya ke siswa saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini adalah soal yang tidak membutuhkan nilai, maka dia tidak dinilai ungrade, jadi 0 poin. Kemudian di sini ada waktu durasi. Karena ini 3 menit terlalu lama, bisa kita kurangi 1 menit. Atau karena ini kita nunggu respon, kita 1 menit aja lah. Nah, setelah itu kita klik kembali. Maka soal yang tadi sudah masuk di slide kita. Jadi kalau kita review, ini ada review, kita mau lihat gimana. Nah, ini kan tadi awalnya presentasi interaktif. Kemudian kita review, nah bagaimana kabar. Nanti kalau siswa kita tidak bawa HP, kita pakai mode review, maka dia boleh naik ketik di laptop, atau Bapak Ibu yang ketik tapi siswa-siswa yang berteriak, gimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, alhamdulillah Bu. Nah, Bapak Ibu, atau mungkin ada anak-anak yang berani naik, saya Bu mau naik ketik Bu di laptopnya Ibu Guru. Oke, naik, seperti itu. Baik, jadi nah nanti setelah misalnya materi, kalau misalnya materi Bapak Ibu lagi mau tambah soal, kembali seperti lagi tadi, klik, tambah, mau pilihan ganda atau apa, kemudian kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya contohkan lagi, mau ini. Misalnya, oke, sini lagi saya tambah soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Oke, misalnya, apa ya tadi? Misalnya ini contoh karena saya tidak siapkan ini. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ya, ada berapa sila dalam Pancasila? Ya, gampang sekali ya. Ada 1. Oke. Ada 1. Kita klik, ada 2.
ada 3, ada 4. Nah, karena ini cuma 4, maka di sini ada tambah. Jadi kita tambah kotaknya, klik 5. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa centang yang benar. Jadi kita karena sila Pancasila itu ada 5, maka kita centang yang 5, hijau. Hijau. Jadi kalau di pilihan ganda itu ada satu jawaban yang benar, kemudian ada juga bisa beberapa jawaban yang benar. Jadi bisa pilih lebih satu. Tapi karena kita ini jawaban tunggal, maka kita klik ini. Bapak Ibu jangan lupa kasih poin. Di sini ada poinnya. Sini mau berapa poin nanti kita ganti. Kemudian di sini ada menitnya. Nah, kalau pilihan ganda itu sudah ditetapkan sama kuisis itu 30 detik, tapi Bapak Ibu bisa mengubahnya menjadi 45 detik atau 1 menit. Nah, jadi karena mungkin anak-anak kita tunggu untuk menjawab, tapi jangan terlalu lama juga, karena ini kalau kita presentasi interaktif itu dia jalan terus, waktunya durasinya jalan terus. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Nah, ini sudah masuk lagi, soalnya masuk lagi. Nah, misalnya kita mau tambah lagi soal esai. Misalnya esai. Esai ya, mana esai? Ya, esai. Esai. Apa yang kamu ketahui tentang deep learning? Learning. Ya, oke. Nah, karena ini esai, maka kita bisa nambah 5 poin. Kemudian waktunya agak lama. Bapak Ibu. Jadi sekarang di kuisis itu ada evaluasi otomatis dengan kuisis AI. Jadi ini canggihnya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu, kalau yang lama-lama itu, kalau esai itu masih kita buka manual, kita baca manual jawaban siswa. Tapi sekarang dengan evaluasi otomatis dengan kuisis AI, menggunakan kuisis AI untuk mengevaluasi tanggapan siswa itu sudah AI, artinya AI itu adalah asisten kita, asisten Bapak Ibu untuk mengevaluasi, menganalisis hasil jawaban yang ditulis sama siswa tadi tentang Izin, Bu. Oke, Bu. 1 menit lagi, Bu. Oke, ya. Bapak Ibu, ya, karena saya rasa sudah untuk prakteknya. Nah, tadi setelah sudah selesai, kita simpan, kemudian kita kasih judul, materi apa, materi deep learning misalnya. Deep learning, misalnya contoh saja Bu Guru, Bapak Ibu, contoh. Kemudian di sini mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran life skill. Kemudian kelasnya adalah pengembangan profesional, kemudian kemudian bahasanya kenapa ini? Mana. Sorry. Pilih bahasa Indonesia, kemudian terlihat oleh publik, dan ini tadi kalau kita mau tambah gambar, tinggal klik cari gambar apa, misalnya coba adakah deep learning, muncul enggak deep learning? Ya, ada. Oke, kita ambil, kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, kita simpan. Kita simpan lagi. Dan tada. Mana? Ayo. Nah, ini. Materi kita, presentasi kita siap dibagikan ke siswa. Jadi nanti bisa mainkan sekarang seperti yang tadi kita mainkan, Bapak Ibu, mainkan sekarang, kemudian bisa mode review. Nah, mode review ini tadi seperti kalau siswa tidak bawa HP. Jadi kita yang memandu, kita yang kasih interaktif dengan siswa. Baik, seperti itu Bu Desi, saya kembalikan ke, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman kalau terlalu cepat waktunya, ya tadi ada gangguan. Terima kasih.
Sekali lagi mohon maaf eh, kalau ada salah-salah. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna ya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator kita Cikgu Desi. Ya. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparannya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu yang disampaikan dapat diaplikasikan Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Baiklah, ada Amin. beberapa menit kita ini sampai jam 21.30. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Boleh di kolom chat, boleh juga dengan mengangkat tangan atau raise hand di Google Meet. Tapi di sini sudah ada pertanyaan, tapi sudah dijawab juga oleh Ibu Dina dari Ibu Dewi Smita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk jenis soal PG, kita bisa mengambil dari yang dibuat guru lain. Apakah untuk jenis soal yang lain, 18 jenis, bisa juga mengambil dari yang dibuat guru lain? Iya. Jadi sudah dijawab oleh Ibu Dina, bisa. Apakah Ibu Dina atau Ibu Tini bisa menambahkan sedikit? Ya, ya. Langsung saja, Terima Bu. kasih. Ya, Bu. Ya. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil soal dari soal yang sudah ada di publik, di kuis publik, namanya teleportasi, tapi dengan catatan kuis yang kita ambil itu sama-sama kita. Jadi kalau misalnya kuisnya premium, kan ada kuis premium, berarti akun kita juga harus akun premium. Tapi kalau soalnya kuisnya biasa, ya berarti soal-soal yang biasa yang bisa kita ambil. Kalau akun kita basic, tapi soalnya itu premium, tentu belum bisa, kecuali akun kita sudah premium. Seperti itu mungkin, kira-kira Bu Desi. Alhamdulillah. Oke. Tapi sedikit cerita Bu, kalau saya tuh lebih suka bikin presentasi interaktif tuh di Canva dengan waktu 1 menit itu plek jadi langsung Bu. Terus saya simpannya itu di PDF. Udah gitu di Canva itu kan kita bisa tuh masukkan elemen. Pas itu saya simpan di PDF, baru saya buka akun Quizizz, lalu saya kirimkan ke PDF. Karena di akun Quizizz itu kita tidak bisa memasukkan elemen-elemen yang menarik gitu. Betul. Jadi kalau di Canva itu kita bisa mengulik elemen, sementara kalau di Quizizz itu hanya sekedar kuis yang bisa kita presentasikan. Ya, makanya tadi saya bilang saya bikin materinya di Canva, apalagi kan sekarang ada Canva AI, jadi nggak sampai keren. AI sangat-sangat membantu ya. Jadi kita bikin materi sesuai materinya kita yang kita mau ajarkan. Setelah itu kita download dalam bentuk PDF, kemudian kita masuk ke Quizizz, kita import pakai PDF tadi. Keren. Oke, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Kebetulan waktu kita, silahkan. Karena pemateri kita ini jauh perjalanannya dari Konawe dan Lampung. Gak apa-apa. Oke, ada Pak Nasrul itu. Ada Pak Nasrul. Silakan Pak Nasrul buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nasrul. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya sebelumnya mohon maaf, 1000 maaf, saya tidak on cam ini. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya. Cuacanya di sini agak ini. Ya mudah-mudahan tidak terganggu dengan jaringan. Ya, sebelumnya saya semacam merefleksikan ini. Mungkin juga ada sekalian juga semacam bertanya nantinya. Saya mau ini dulu jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara. Rugi rasanya kalau saya tidak jalan-jalan ke Wakatobi. Wow, Wakatobi. Dengan mengikuti webinar ini, rugi rasanya kalau saya tidak merefleksikan dan bertanya. Baik. Terima kasih. Ini sangat menarik ini. Webinar malam ini sangat menarik sekali. Karena membahas terkait masalah
di planning yang prioritasnya di sini di planning. Karena saya masih awam terkait masalah di planning, tapi mengikuti dengan menyimak tadi beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber, bahwasannya ternyata di planning itu secara tidak menyadari bahwasannya kita sudah menerapkan the planning itu. Ternyata di planning itu saya menyimaknya bahwa semacam pendekatan kalau tidak salah. Jadi saya ikut merefleksikan di sini bahwasannya di planning ini dengan mengintegrasikan dengan aplikasi semacam kuisis, pembelajaran diferensiasi, itu sangat menarik karena ketiga dalam tadinya poin-poin yang ada di the planning itu, yaitu tadi mind learning, meaning learning, dan joint learning, artinya menyenangkan. Jadi ketiga-tiganya bisa pembelajaran peserta didiknya tadi ini interaktif. Nah, inilah mungkin kita saling sharing di sini praktik baik, berbagi informasi bahwa di planning ini semacam apa ya, pendekatan yang diberikan dalam proses pembelajaran yang nantinya di kelas itu tadinya. Jadi bukan semacam apa ya, model, bukan semacam metode, tapi tetapi semacam pendekatan yang akan diintegrasikan ke dalam beberapa model pembelajaran, metode pembelajaran. Ya, itu yang kalau tidak salah tadinya. Kalau tidak salah, jadi pertanyaan saya di sininya mungkin bisa Ibu Siti tadinya ini bisa mengingatkan saya, apakah betul apa yang saya berpendapat kayak semacam itu, apakah semacam pendekatan atau tidak. Jadi mohon kiranya memberikan arahan pencerahan malam ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrul. Pak Nasrul dari Wakatobi, Kak, Pak? Iya, sudah 2 kali saya ke Wakatobi. Waduh, kalah dong saya, Pak. Saya belum pernah injak Wakatobi. Alhamdulillah sudah pernah ke sana jalan-jalan. Kebetulan ada keluarga di sana di Wakatobi. Tapi Pak Nasrul dari mana, Pak? Mau izin Bu Desi. Saya di Sulawesi Barat. Barat, Pak. Mamuju, Majen, Mandar, Polewali Mandar. Iya, Polewali Mandar. Iya, Pak, ya. Makasih, ya. Iya. Salam kenal semuanya ya yang ada di Zoom ini. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Siti, kalau ingin menambahkan atau memberi penguatan apa yang dikasih refleksi Pak Nasrul tadi, silahkan. Gimana Bu Dina? Halo, cek. Dengar suara saya, Bu? Dengar, ya. Mana tahu mau menambahkan lagi penguatan untuk apa itu deep learning, seperti apa pemakaian quizisnya, silahkan Bu. Iya, sebenarnya memang betul ya Pak Nasrul ya. Kalau menurut saya juga deep learning itu hanya sebuah istilah. Sebenarnya hanya istilah, tapi penerapannya itu sudah kita laksanakan jauh-jauh sebelumnya. Karena kalau kita lihat pembelajaran mendalam bermakna, nah tentu selama ini juga bukan kali ini saja kita melakukan pembelajaran bermakna itu, pembelajaran mendalam itu, jauh sebelumnya, sebelum ada istilah itu. Jadi kalau menurut saya memang betul Pak, bahwa deep learning ini hanya sebenarnya istilah baru, tapi jauh sebelumnya kita sudah menerapkannya, maknanya sudah kita dapat. Pendekatan. Ya, pendekatan deep learning. Jadi bukan model ya, bukan metode juga. Jadi pendekatan bagaimana kita melakukan pembelajaran itu dengan 3 itu tadi, mindful learning, kemudian joyful learning, apalagi tadi satu, Bu Dina? Learning. Ya, itu ya. Kesadaran. Jadi berkesadaran dengan mindful dan joyful ya. Nah, menurut saya seperti itu kira-kira. Mungkin Ibu Dina mau tambahkan. Apalagi dengan quizzes. Jadi quizzes itu dapat sekali joyfulnya kalau menurut saya. Oke, Bu Dina. Ibu Dina masih ada?
Halo Ibu Dina. Oh, oke. Baiklah, apakah ada pertanyaan-pertanyaan Dokter lagi lain Bapak lagi Ibu? ya. Nampaknya waktu kita sudah terbatas karena di sini di kolom chat kami sudah meng-sharekan link absensi. Di dalam link absensi itu ada link grup WA yang mungkin nanti diarahkan untuk mendapatkan sertifikat buat Bapak Ibu. Silakan nanti silakan buka kolom chatnya Bapak Ibu, ada di situ SID. Oke. SID mana nih? Ada. Ini ada disematkan. Ada ya, SID. iya, ada disematkan. Silakan Untuk Bapak Ibu klik. ya, untuk Ibu Puspa Miyati, presentasenya tidak bisa disubmit. Jadi nanti Ibu join di grup WA ya Bu. Nanti di situ kita kirim kirim materi, kemudian kan nanti ada ujian ya Bu Desi, ujian Iya. di situ nanti kalau Bapak Ibu join di grup WA yang sudah disematkan itu di link, kemudian nanti Bapak Ibu kita akan pandu kalau misalnya, karena kami berdua ini ID-nya berbeda, jadi nanti di di grup WA itu nanti kita berkomunikasi lagi. Jadi mohon untuk masuk di grup WA. Ya Bu Puspa ya, Puspa Flower. Siap Ibu, siap. Oke. Oke, kuis. Ya Pak Ernesto, kuis dari kuisis sekaligus nanti dapat sertifikat untuk materi yang malam ini tentang deep learning dan presentasi interaktif. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman semua nanti silakan join di grup yang sudah disematkan oleh Bu Dina tadi. Terima kasih. Silakan Bu Desi. Oke, ya udah saya jelaskan sedikit. Isi absensi ada tadi disematkan, nanti kita ada di grup WA, nanti kita bantu mengarahkan untuk mendapatkan sertifikat dari Quizizz Indonesia. Selanjutnya, sebelum kegiatan webinar malam ini kita tutup, mohon peserta webinar bisa membuka kameranya untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bentar ya. Oh, kasih senyumnya yang termanis Bapak Ibu ya. Nah, ada kelihatan tuh Pak Nasrul. Iya, belum Pak. Oke, bentar. Full screen. Oke, selanjutnya. Bentar, Bu. Oke. Bentar Bu ya, ini agak lelet sih kan. Sabar, ini ujian. Iya, ini ujian Ibu. Dari tadi ujiannya. Bentar. Oke, Bu, udah. Halo Bu Ranti. Bu Ranti dari Sukabumi nih, teman saya ini. Ya Ibu, mohon maaf. Gak apa-apa. Makasih ya sudah bergabung. Nanti join di grup WA ya Bu. Ya baik Ibu. Teman lama, teman webinar lama. Baik, tutup udah sih. Kalau sudah. Udah? Oke. Sebelum menutup, ada pantun sih Bu. Makan bakso sambil tertawa.
Kuat Cakep. ya, jangan panik. Terima kasih sudah bersama webinar ini. Semoga asik. Makasih Partai Bu lihat Desi. lumba-lumba. Ulahnya Cakep. Bapak Ciri. Eh, Hati-hati, Cakep. jangan lupa. Sampai ketemu di webinar berikutnya lagi. Cakep. Sampai ketemu Bapak Ibu hebat. Terima kasih Terima Ibu kasih. Bapak Mohon teman-teman. maaf. Terima kasih Ada Pak salah Nasrul, salah makasih kata. Pak. Salam Kasih sama Ibu. teman-teman di ya Iya, Iya, Pak. salam kembali. saya dari Sulawesi Selatan Pak aslinya. Oh ya, tetangga ternyata. Oh, terdampar di Sulawesi Tenggara. Oh ya. Ya Pak, makasih Pak. Salam Bapak sama Ibu keluarga. yang mau Ya, beristirahat. ya, silakan. Sehat-sehat semua ya Waalaikumsalam Bapak semua. Ibu, teman-teman. Terima kasih. Terima Sudah setengah kasih. 11.